Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Niko Ubro mengatakan, secara geografis letak Maluku Tenggara sangat strategis dalam pengembangan pariwisata. Pasalnya daerah ini terletak di antara Papua, Papua Selatan, Aru, Tanimbar, Pulau Seram, dan Pulau Ambon. Satu sisi juga secara geografis, ini kita berada di tengah-tengah atau sentral. Coba Bapak Ibu perhatikan peta Maluku dan Papua, ya. Dan saya pikir kita harus semua sepakat. Artinya kita berada di tengah-tengah, ya. Dari Papua, ada Papua Selatan, dari Aru, dari Tanimbar, dari Pulau Seram atau Pulau Ambon, ya. Kita tengah-tengah. Artinya kita di sentralnya. Daerah sentral itu biasa sebagai daerah transit, paham ya? Ya, daerah transit. Baik dari sisi konektivitas dan berbagai hal. Ungkap Ubro pada pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner di Hotel Safira Kamis 13 Juni 2024. Malra merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil, teluk, dan selat. Selain itu, terdapat pantai dengan pasir yang panjang dan bagus seperti Ngur Bloat dan Ngur Tafur. Hebatnya lagi, keunikan serta karakteristik pantai di Malra tidak hanya terletak di Pulau Kei kecil, tetapi ada pula di Kei besar. Sumber daya alam laut di Malra sangat melimpah dan secara geografis sangat potensi untuk dikembangkan di bidang pariwisata. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, untuk mencapai keberhasilan pembangunan pariwisata tentu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab satu dinas, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, pihak swasta, masyarakat, khususnya pelaku usaha pariwisata. Jadi ini jelas. Ya, ini bukan tugas pariwisata saja. Tadi saya ngomong itu sudah lintas sektor. Bagaimana tanggung jawab perhubungan untuk aksesibilitas, bagaimana tanggung jawab KPU-an, ya, bagaimana tanggung jawab koperasi, bagaimana tanggung jawab perindak, bagaimana tanggung jawab dinas kesehatan, dinas perikanan. Kalau menyangkut hasil laut, otomatis pariwisata nggak mungkin loh tanam rumput laut atau bikin laut atau ikan tuh. Karena kuliner pasti juga berbasis sumber daya yang ada. Itu tanggung jawab semua itu benar. Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi daya tarik wisata yang sangat indah, bahkan mendapat penganugerahan sebagai surga tersembunyi tahun 2017. Di samping itu, adanya event terkenal di Festival Pesona Mentike yang telah menjadi salah satu event unggulan nasional yang dapat menarik banyak wisatawan domestik maupun asing datang mengunjungi Maluku Tenggara. Serta juga secara membanggakan Kabupaten Maluku Tenggara setelah 3 kali berturut-turut telah masuk pada 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI, yakni Desa Wisata Ngongau, Desa Wisata Suenrat, dan Desa Wisata Letuang, ya. Untuk memperkuat potensi pariwisata yang ada, maka perlu didukung dengan sektor ekonomi kreatif antara lain kuliner, kriya, fashion, arsitektur, fotografi, videografi, seni musik, seni pertunjukan, animasi, game atau permainan, desain interior, film, animasi, dan aplikasi. Pengembangan ekonomi kreatif pada bidang kuliner bertujuan mengajak segenap stakeholder agar terus memperkenalkan kuliner Nusantara yang beragam, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Tim Media Diskominfo Maluku Tenggara melaporkan dari Hotel Safira Langgur.